banyak orang yang bilang tidak memungkinkan untuk budidaya lele di tempat yang dingin atau suhu dingin. Saya pengen mencoba, saya pengen membuktikan apa benar tidak bisa budidaya lele. Ternyata malah alhamdulillah sekarang ketemu caranya. Tentu banyak sekali ya, boleh dibilang kegagalan itu kegagalan. Diawali dari saya dulu 10 kolam, dulu sempat panen cuma 25 kilo dari tebaran 10.000 ekor. Nah itu kan luar biasa, tapi alhamdulillah itu tidak menjadi penghalang bagi saya. Saya tetap lanjut, pengen membuktikan sampai benar-benar ketemu cara yang paling efektif di tempat yang dingin seperti ini. Tak cari caranya, sering ngobrol sama lele lah, kamu itu karepe apa kan kayak gitu. Mungkin jawaban kayak gitu loh, ini loh nyong karepe kayak gini. Ternyata malahan sekarang alhamdulillah berhasil. Perkenalkan, nama saya Aldika Aditama dari Desa Gunung Jaya, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Saya usia 29 tahun, kemudian memulai budidaya lele ini sekitar 2019-an. Berarti sekitar 4 tahunan yang efektif. Sebelum budidaya lele dulu saya malah di pertanian. Jadi lulus di sekolah dari ilmu komunikasi malah terjun ke pertanian. Cuman saya lihat ini perlu ada terobosan baru. Nah saya mencoba budidaya lele. Karena kebetulan juga senang belajar organik, jadi tak lihat di lele itu ada organiknya, ternyata malah bagus untuk pertanian. Jadi alasannya itu di pertanian ini kan saya memang pengennya yang enggak kimia. Nah ternyata setelah tak pelajari, belajar sama teman-teman, sama narasumber-narasumber yang ada itu, dari organik itu ternyata juga bisa menghasilkan pertanian yang bagus. Nah maka dari itu tak lihat unsur utamanya dari tanaman itu antara tanah dan air. Nah airnya pun juga paling tidak kan harus air yang ada nutrisinya. Nah saya lihat di lele itu ternyata airnya cukup bernutrisi dan bagus untuk pertumbuhan pertanian. Itulah alasan kenapa saya mencoba untuk meneliti air yang ada di kolam lele ini supaya bisa dikorelasikan dengan pertanian. Ternyata alhamdulillah masuk dan hasilnya luar biasa. Semua pertanian di lele itu airnya itu kan sumber natrium. Natrium itu istilahnya orang bilang itu untuk pertumbuhan, percepatan pertumbuhan. Untuk fondasi awalnya pertumbuhannya si tanaman itu dari natrium. Nah, itulah kenapa di air kolam lele ini ternyata sumber natriumnya sangat melimpah dan bagus sekali untuk pertumbuhan. Seperti di lahan sini pun juga ini sama sekali tidak ada kimianya, itu pertumbuhannya luar biasa. Kemudian yang ketiganya ini yang paling terakhir, saya menggunakan sistem konvensional. Artinya semi intensif lah namanya, semi intensif. Jadi kita menyesuaikan dengan kemauannya ikan seperti apa. Itu yang sekarang sistem saya terapkan sampai sekarang. Nah itu dia, itu salah satu motivasi sebenarnya Mas. Dulu banyak orang yang bilang, bahkan teman-teman yang sudah cukup maestro lah boleh dibilang itu mengatakan tidak memungkinkan untuk budidaya lele di tempat yang dingin atau suhu dingin. Tapi itu menjadi motivasi bagi saya. Saya pengen mencoba, saya pengen membuktikan apa benar tidak bisa budidaya lele. Ternyata malah alhamdulillah sekarang ketemu caranya. Tentu banyak sekali ya, boleh dibilang kegagalan itu kegagalan. Diawali dari saya dulu 10 kolam, dulu sempat panen cuma 25 kilo dari tebaran 10.000 ekor. Nah itu kan luar biasa, tapi alhamdulillah itu tidak menjadi penghalang bagi saya. Saya tetap lanjut, pengen membuktikan sampai benar-benar ketemu cara yang paling efektif di tempat yang dingin seperti ini. Dan lelenya sehat-sehat, pertumbuhannya normal. Selama 4 tahun itu saya jatuh bangun. Dari pertama kali tebaran yang 10.000 ekor itu dulu sempat hilang total semuanya, bahkan sampai kolam ada yang jebol juga. Tapi ternyata setelah itu malah justru makin penasaran kayak gitu loh. Hingga akhirnya tak cari caranya, sering ngobrol sama lele lah, kamu itu karepe apa kan kayak gitu. Ternyata kok mungkin jawaban kayak gitu loh, jawaban ini loh nyong karepe kayak gini. Nah, ternyata malahan sekarang alhamdulillah berhasil. Kalau di sini mungkin banyak orang yang bilang hal-hal yang sifatnya apa namanya istilahnya itu orang nggak percaya gitu loh. Tapi bagi saya itu suatu hal yang patut dipercayai. Itu kaitannya dengan komunikasi, Mas. Saya sering komunikasi dengan lele. Jadi mungkin ya walau alam di tempat lain gitu. Itu
ternyata cukup efektif. Jadi artinya bahwa bukan berarti saya bisa ngobrol dengan lele dan saya tahu lele itu ngomong apa, bukan. Tapi artinya bahwa komunikasi dengan lele itu kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan sama lele. Contoh misalkan di sini itu tidak bisa menggunakan sistem air tinggi. Mungkin itu salah satu alasan kenapa lele di sini nggak bisa bertahan, karena suhunya terlalu dingin. Makin banyaknya air itu malah justru bikin dia entah itu kedinginan atau apa gitu ya. Itu salah satu faktor. Makanya di sini pakai sistem airnya itu maksimal 50 cm, tebaran seberapa banyak pun itu. Jadi hal-hal yang mungkin bagi orang itu nggak masuk akal, tapi di sini ternyata masuk akal. Karena kan ada teorinya nggih. Teorinya itu banyak yang menganggap di per 1 kubik itu hanya maksimal 250 ekor. Nah di sini 300 ekor pun masuk, cuman hanya dengan air 50 cm. Ini di sini fokusnya pembesaran. Dulu pernah nyoba pemijahan atau pembibitan itu, tapi ternyata masih belum ketemu caranya. Karena memang yaitu mungkin karena faktor cuaca yang dingin, suhu yang dingin itulah yang membuat benih-benih kecil, tetasan-tetasan telur itu kurang maksimal hasilnya. Akhirnya saya fokuskan di pembesaran. Kalau benihnya saya masih beli. Saya masih ngambil dari teman-teman pembenih, itu dikirim dari teman-teman dari Purbalingga, dari Bobotsari, itu sering ngirim ke sini dengan ukuran 9-12 cm. Karena dari awal tebar sampai dengan hari ini itu saya uji coba di ukuran. Dulu pertama kali itu saya coba ukuran 46, itu tidak berhasil. Kemudian saya naikkan grade-nya lagi menjadi 57, itu pun masih kurang berhasil. Terakhir berarti 7-9 cm, itu masih 50% yang hidup. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba yang lebih besar, meskipun harganya lumayan mahal, tapi kita berpikir kalau siklusnya bisa muter di situ, ya kenapa tidak. Akhirnya saya putuskan untuk ambil benih yang 9-12 cm, itu lebih aman. Kematian di bawah 5%. Kematian 5% itu hitungnya dari per 1000 ekor, berarti kalau mau dikatakan bisa menghasilkan pendapatan atau keuntungan itu, kematiannya harus minimal 50 ekor. Itu. Kalau di atas itu sudah tidak memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan. Pemanenannya karena di sini kolamnya masih terbatas, karena kita masih 18 kolam, kita mencoba untuk dibuat siklus sehingga pendapatannya tidak nunggu selama 40 hari itu, karena dari 9-12 sampai panen isi 10 hingga 7 ekor itu antara 40 sampai 45 hari, maksimal 50 hari. Itu kita buat siklus, jadi 5 kolam pertama kita tebar 5.000, kemudian minggu berikutnya kita tebar 5.000 lagi, dan seterusnya. Setelah itu kita udah bisa siklus antara 5 sampai 7 hari sudah bisa panen. Kurang lebih antara 80 sampai 110 kilo per 1 minggu. Kalau uangnya tinggal dikalikan saja. Taruhlah kita paling maksimal itu 110 kilo, itu dikali 18.000. Untuk kalau diambil bakul wilayah yang agak jauh. Kalau diambil wilayah dekat-dekat sini, di Kecamatan Belik ini 20 ribuan per 1 kilo, tinggal dikalikan saja. Oke, untuk treatment yang jelas satu rutinitas, pagi itu kita wajib membuang amoniak di dasar kolam atau kotorannya ikan ya, kotorannya ikan lele di dasar kolam itu wajib dibuang. Itu kalau buang kisaran antara 5 sampai 10-an detik, itu supaya biar airnya keluar. Setelah itu baru kita tutup lagi dan dikisir air lagi ke ukuran air sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jelas ketika musim hujan banyak yang bilang katanya harus dikasih garam gitu kan. Kalau di sini kita nggak pakai apa-apa, kita full hanya mengikuti kemauan si lele itu. Kalau misalkan airnya kok dirasa dia sudah tidak nyaman, sudah pada gantung katanya upacara itu pasti langsung kita ganti 25%. Nggak sampai separuh, karena saya berpikir kalau sampai diganti separuh bahkan lebih dari separuh itu dia akan beradaptasi ulang lagi, dan itu membuat stres ikan. Selama 4-5 hari itu dia kalau dikasih makan tidak jadi daging lah, sarannya seperti itu. Itu udah kami riset seperti itu. Pengurasan kita menyesuaikan dengan kondisi air. Bahkan kadang ada beberapa kolam yang sampai 2 minggu 3 minggu itu belum ganti air. Jadi kita lihat kenyamanannya ikan itu tadi yang saya sampaikan, bahwa komunikasi kita dengan lele itu tujuannya itu Mas, untuk tahu kamu udah nyaman apa nggak nyaman kayak gitu loh. Kalau dirasa dia nggak nyaman ya otomatis kita akan buang airnya separuh. Itu paling maksimal separuh, kita nggak ganti total. Kalau sepengetahuan saya, sepenglihatan saya lumayan berpengaruh. Kalau di kolam bulat ini, kalau kata orang bilang
ngomong soal ternak itu kan katanya hewan jangan terlalu banyak gerak supaya cepat lemu kayak gitu kan. Nah, saya praktekkan di sini ternyata masuk akal. Justru kalau di kolam bulat itu dia semakin banyak bergerak, kalori yang dikeluarkan semakin banyak, otomatis penyerapan pakannya pun juga kurang maksimal. Jadi ya memang pertumbuhannya bagus, tapi secara bobot kalau di tempat saya ini agak kurang kalau di kolam bulat. Nah, sedangkan di kolam kotak ini selain bisa menampung ikan lebih banyak, juga dia pertumbuhannya, percepatannya lebih cepat daripada kolam yang bulat seperti itu. Yang paling penting yang perlu disiapkan bagi pemula adalah senang dulu, Mas. Karena kita hubungannya itu dengan nyawa. Jadi kalau kita tidak perlakukan dia dengan hati yang seneng, hati yang benar-benar menyukai si ikan itu, pasti akan mengalami kegagalan. Karena saya dulu pernah, nun sewu, pada saat tebaran pertama itu saya sempat nafsu. Yang penting saya ngingu iwak, ngingu ikan lele ini tuh yang penting dapat untung. Ternyata buatan seperti itu. Justru kita yang pertama harus tanamkan di diri kita itu adalah kemauan dulu dan senang sama ikan, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua paling penting lagi, kita perlu ilmu titen, teliti dan telaten. Karena kita tahu bahwa di kolam-kolam seperti ini tuh bukan habitatnya ikan pada umumnya, bukan ikan lele ya, artinya bukan habitat ikan lele. Jadi kita harus bisa benar-benar menyesuaikan sama kondisinya dia dan tahu betul apa yang dibutuhkan sama ikan lele itu, seperti itu. Kalau untuk makanan, memang paling bagus kita semuanya tahu harus menggunakan pakan pabrik atau pelet nggih. Hanya memang kita tahu semua juga pelet itu harganya trennya setiap minggu itu pasti naik. Sedangkan harga ikan itu sendiri tidak pernah naik, bahkan malah turun. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor kendala kenapa banyak petani-petani lele yang boleh dikatakan itu gulung terpal, itu karena tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pakan pabriknya. Nah, makanya di sini tetap kita berupaya gimana caranya lele kita itu sehat, lele kita higienis dan layak untuk dimakan oleh manusia. Kita menggunakan kombinasi antara pakan pabrik dan juga alternatif. Alternatif yang kita pakai menggunakan CCM atau MDM. Itu istilahnya sisa daging filet dari pabrik, kemudian digiling dan dipekukan. Itu di tempat kami menggunakan alternatif itu. Rencana ke depan target, karena kebutuhan semakin membludak, sini makin kewalahan, rencana di satu wilayah ini kita mentargetkan sekitar 50 kolam. Mudah-mudahan di 2025 pertengahan kita sudah bisa mencapai 50 kolam. Harapannya kalau untuk usaha ini yang jelas gimana caranya supaya lele sehat, itu harapan utamanya. Tapi secara keseluruhan harapan saya malah justru biar lebih banyak petani yang ada di Kecamatan Belik khususnya. Karena bukan berarti banyak petani itu kemudian malahan mengurangi penjualan di sini. Bagi saya malah justru sebaliknya, Mas. Ketika banyak petani, otomatis semakin banyak ikan lele yang bisa dijual dan itu akan menambah pendapatan-pendapatan yang ada di Kecamatan Belik. Karena kita tahu ikan lele ini juga salah satu sektor pangan yang diprogramkan sama pemerintah untuk jadi ketahanan pangan dan juga meningkatkan nilai gizi di masyarakat. Seperti itu. Kalau ngomong pahit, saya nggak pernah merasa pahit, Mas. Entah itu kegagalan ataupun apapun itu, saya anggap itu bukan sebuah hal yang pahit. Justru bagi saya itu bumbu yang nantinya akan menciptakan masakan yang enak lah kayak gitu. Jadi kalau ngomong soal perjalanan kayak itu, kita anggap itu sebagai perjalanan. Memang di lele itu butuh komitmen yang kuat. Jadi kalau kita hanya sekedar pengen nyari penghasilan, mending jangan budidaya lele. Tapi kita harus benar-benar menjiwai, kita harus benar-benar tahu bahwa di lele itu tidak segampang yang kita tahu. Orang mengatakan bahwa di lele ini ikan yang paling gampang, ikan yang paling mudah untuk dibudidaya dan gampangannya mangan apa baik, bisa wareg dan bisa jadi daging. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita perlu intensif. Meskipun itu dikatakan mudah, tetapi hal-hal yang sebenarnya menjadi prinsip itu jarang dilakukan oleh petani-petani
Nuwun sewu, khususnya petani yang pemula. Jadi hal-hal yang menurut saya itu hal yang sepele itu jangan pernah disepelekan. Contoh yang sangat sepele tadi yang saya katakan kaitannya dengan komunikasi. Kita harus tahu apa kemauan ikan. Itu yang menjadi kunci. Ngomong soal pahitnya ya itu tadi, bahwa kalau lele itu tidak maksimal dalam pemberian pakan, ya itu akan jadi pahit. Artinya bahwa tidak akan menghasilkan panen yang bagus. Jadi ya harapan saya kalau bagi teman-teman yang pengen berbudidaya lele, yang penting kita komitmen dulu. Tujuan kita untuk budidaya lele itu apa dulu. Kalau hanya sekedar pengen pendapatan, saya rasa itu menjadi hal yang tabu. Nantinya tidak akan maksimal. Meskipun dulu saya juga pernah belajar seperti ini, kaitannya dengan membuat konten-konten yang sifatnya untuk sharing, untuk memberikan wawasan. Bagi saya ini satu hal yang sangat penting. Jadi bagi teman-teman YouTuber, bagi teman-teman yang membuat konten seperti ini, harapan saya teruslah berkarya. Jadi meskipun ini sebuah karya, tetapi kalau itu bermanfaat, justru itu yang diharapkan oleh semua orang. Makanya hal-hal yang membuat kita itu penasaran itu bisa dilihat di konten-konten seperti ini. Khususnya di channel 1000 Mimpi ini, mudah-mudahan bisa menjadi channel yang bisa memberikan wawasan yang luas bagi para pengusaha-pengusaha, para wirausaha-wirausaha ini, para pemimpi-pemimpi juga, supaya bisa mimpinya itu terwujud. Jadi harapan saya itu jangan cuma mimpi, tapi kita bercita-cita. Seperti itu, berawal dari mimpi kita nanti bisa membuktikan dan kita bisa mencapai cita-cita kita. Ya, bagi teman-teman di luar sana, bagi pemirsa channel 1000 Mimpi ini, barangkali kepengen tanya-tanya, kepengen main ke tempat kami di Saf Lele Utama, itu di nomor HP 0852 1631 9912. Terima kasih sudah nonton video ini di channel 1000 Mimpi. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa didukung, jangan lupa di like supaya channelnya berkembang dan nantinya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.